Hai, masih bersama dengan saya di novel Suami Rahasia season kedua. Di part kali ini menceritakan bagaimana Sasa menemukan seseorang yang baru dalam hidupnya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya. Selamat mendengarkan. Dua tahun di pesantren, sudah 23 juz yang Sasa hafalkan. Menjelang Ramadan ini, dia yakin bisa menghafalkan 1 juz lagi. Apalagi Bu Nyai dengan telaten membimbingnya. Membaca Al-Quran bisa mengobati luka di hati, juga membawa kedamaian untuk pembacanya. Apalagi jika mau menghafalkannya. Kali ini wanita itu merasa tak salah pilih. Kuliahnya juga berjalan dengan lancar. Sudah memasuki semester keempat dan sama sekali tidak mengganggu hafalannya. Semua berjalan dengan baik. Tak ada masalah berarti. Ramadan ini kamu gak pulang lagi? Tanya Ririn, teman satu kamar Sasa. Enggak, mau fokus hafalan aja. Insya Allah bisa secepatnya selesai. Amin, semoga dilancarkan ya, dan segera menikah, ucap Ririn sambil tersenyum jahil. Walau teman sekamar, tapi Sasa merahasiakan statusnya. Para santriwati di pesantren tak ada yang tahu tentang status janda yang telah melekat pada dirinya. Hanya Bu Nyai yang tahu, dan beliau pun merahasiakan hal itu. Tak ingin status tersebut menjadi batu sandungan untuk Sasa nanti. Dengar-dengar nanti Gus Rizky akan pulang setelah 3 tahun tidak pulang. Ririn memulai pembicaraan tentang putra dari Bu Nyai. Siapa? Kok nggak pernah dengar? Itu loh, Gus yang patah hati karena santriwati di sini menikah dengan pamannya. Oh, Sasa mengangguk-anggukkan kepala, tapi tetap tak menyimak terlalu jauh. Sudah menjadi rahasia umum di pesantren tentang Gus yang marah karena santriwati yang dicintainya menikah dengan sang paman untuk dijadikan sebagai Bu Nyai setelah Bu Nyai pertama wafat. Pesantren sang paman dekat dengan pesantren ini. Bisa dibilang bersebelahan. Hal itulah yang membuat Gus Rizky tak pernah pulang. Banyak yang menyayangkan sikap Gus Rizky karena belum bisa move on dari cinta pertamanya yang kini telah dipanggil dengan nama Bu Nyai Fatimah. Sayangnya tak ada yang tahu bagaimana isi hati sebenarnya. Cerita tentang resah dan gundah yang diderita oleh anak manusia. Kamu dengerin ceritaku gak sih? Tanya Ririn saat melihat tanggapan Sasa yang biasa saja. Dengar kok, terus aku harus bilang apa? Itu kan ceritanya sepesantren juga udah tahu, ucap Sasa sambil tersenyum. Nah, Ramadan ini bakal jadi seru karena banyak santriwati yang tidak pulang.
Loh, sama mama aku dong. Terus kenapa nggak pulang? Tanya Sasa tak mengerti. Ijih, dasar kuper. Ya buat cari perhatian kayak Gus Rizky dong, jawab Ririn sambil memajukan bibirnya. Ya Allah, kirain mau memperdalam ilmu atau menambah hafalan, ucap Sasa sambil menggelengkan kepalanya. Kamu gak mau ikutan? Enggak ah, mau fokus hafalan aja deh. Pikiranku udah banyak, gak mau mikirin lo lagi. Sasa menjawab sambil berdiri dari duduknya. Diambilnya Al-Quran yang selalu menemani hari-hari panjang dalam hidupnya. Alhamdulillah berkurang satu saingan. Emang kamu tahu gimana Gus Rizky? Jangan-jangan udah om yang perutnya buncit, ucap Sasa sambil lalu. Enggak kok, kata santriwati senior tuh cakep banget, seperti model. Pokoknya istimewa. Yakin nih? Tanya Sasa dengan serius. Jangan percaya dengan katanya. Pastinya kamu harus beneran tahu sebelum ikut PDKT. Ririn terlihat mulai ragu. Keningnya berkerut, menandakan apa yang dikatakan Sasa ada benarnya. Bisa jadi memang Gus Rizky itu lelaki yang tidak laku. Makanya tidak ada wanita yang mau mendekat. Sasa mengambil kerudung berwarna oranye sebelum pergi meninggalkan Ririn yang masih termangu. Tujuannya kali ini adalah menuju dalam untuk setor hafalan. Tak ada tempat di otaknya untuk memikirkan lelaki. Hanya ada belajar dan menghafal. Berebut perhatian para santri ketika lewat di depan pesantren putra pun tak pernah dia lakukan. Semua adem ayem, seperti hatinya. Halaman dalam yang asri selalu membuatnya ingin kembali. Apalagi ditambah dengan bunga yang bermekaran, membuat hati pun terasa tenang. Selalu ada abdi dalam yang hilir mudik membersihkan halaman sekaligus merawat bunga yang ditanam di sana. Tiba-tiba mata Sasa terpaku pada sebuah bunga mawar berwarna oranye. Bunga itu masih kuncup dan perkiraan besok akan mekar dengan sempurna. Diperhatikannya bunga itu dengan seksama. Pasti akan sangat indah jika besok bisa berada di dalam vas bunga pada kamarnya. Warnanya akan sangat serasi dengan kerudung yang dia kenakan saat ini. Entah kenapa, dia jadi suka warna oranye. Duk, belum masuk? Sapa Bu Nyai yang melihat Sasa mematung memperhatikan bunga mawar. Nggih Umi, ini mau masuk, ucap Sasa sambil tergagap. Merasa dia baru saja melakukan kesalahan karena punya perasaan yang tidak pantas kepada bunga di halaman dalam. Cantik ya? Tanya Bu Nyai saat Sasa mulai masuk. Nggih Umi, sangat cantik. Suka berkebun.
mau merawat bunga di sini? Tanya Bu Nyai sambil tersenyum. Boten Umi, saya suka membaca dan memasak. Belum ada waktu untuk belajar berkebun. Pasti dibutuhkan ilmu khusus untuk merawat bunga-bunga itu. Tolak Sasa halus. Tak ingin menyakiti wanita yang mulai sepuh itu. Bu Nyai mulai duduk di tempat biasanya. Sasa pun duduk di bawah dengan takzim setelah mencium punggung dan telapak tangan Bu Nyainya. Dok, hidup ini seperti bunga itu, ucap Bu Nyai mulai memberikan ujangan pada santriwati kesayangannya. Napa nggih, Umi? Sasa tak mengerti. Lihatlah bagaimana bunga itu mulai mekar sedikit demi sedikit. Seperti itulah kehidupan. Tak akan langsung muncul dengan indah. Semua perlu proses yang tidak sebentar. Nantinya, keindahan yang dinikmati pun hanya sebentar. Cukup untuk membuat orang lain mengenang. Sasa memperhatikan bunga mawar yang menyita perhatiannya tadi. Mencoba mencerna tiap kata yang diucapkan oleh Bu Nyai. Memahami dengan bahasa paling sederhana yang dia punya. Selalu ada petua baru yang diucapkan oleh Bu Nyai. Hal itulah yang membuat Sasa yakin bahwa tempatnya memang di sini. Ayo, dimulai setor hafalannya. Jangan melamun saja, tegur Bu Nyai saat melihat Sasa termenung cukup lama. Nggih Umi, mohon maaf, ucap Sasa dengan wajah bersemu merah. Satu persatu hafalan ayat Al-Quran keluar dari bibirnya. Matanya memejam, menghayati tiap kalam Allah yang berusaha dia masukkan ke dalam diri dan jiwa. Suara yang merdu dan makhraj yang baik akan membuat siapapun yang mendengar akan tertarik. Seseorang yang baru saja sampai di dalam mulai mengintip dari ruang televisi. Dikecilkannya suara televisi agar semakin pelan. Lalu didengarkannya dengan seksama tiap ayat tersebut. Hatinya berdesir. Entah kenapa, ada yang berbeda di hatinya. Hati yang tandus itu mulai terasa tersiram air hujan dengan deras. Diperhatikannya wajah Sasa yang matanya masih memejam. Lalu jantungnya bertalu lebih cepat dari biasanya. Apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Atau dia jatuh cinta saat mendengar suara hafalan dari murid Umi kali ini? Saat Sasa menyelesaikan hafalannya, lelaki itu segera kembali di balik tembok, menerka-nerka tentang siapa wanita yang telah memporak-porandakan hatinya dalam sekejap.
Suara dahaman Pak Kiai langsung membuyarkan semua bayangan tentang Sasa. Ada apa? Wanita itu, dia siapa, Bah? Kenapa suka? Pertanyaan sang ayah membuatnya diam 1000 bahasa. Itu muridnya Umi, baru di pesantren 2 tahun, tapi sudah bisa menghafal banyak juz. Kapan hatam? Tanya Gus Rizky antusias. Hatamnya mungkin cepat, tapi saat ini dia juga masih kuliah di jurusan hukum. Jelas Pak Kiai saat melihat bagaimana wajah sang putra mulai memerah. Subhanallah, luar biasa. Selain menghafalkan Al-Quran, dia juga kuliah. Kamu suka padanya? Tanya Pak Kiai sambil mengelus janggutnya. Mungkin saya jatuh cinta pada suara dan wajah ayunya. Pasti dia bisa jadi istri yang salihah nanti. Cuplikan part selanjutnya. Tak dipedulikannya lelaki yang masih memandangnya dengan intens. Dia tetap berjalan dengan anggun memasuki pintu gerbang pesantren. Assalamualaikum, sapa lelaki itu yang membuat dada Sasa meloncat cepat. Waalaikumsalam, jawab Sasa tanpa menoleh lagi.